Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala, amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa melaksanakan tugas rutin pengajian subuh dalam rangka meningkatkan kapasitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang kita lakukan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Duta Besar Amerika, ini satu cerita malah tidak diterima, padahal duta besar ini. Duta cilik gak apa-apa, ini duta besar. Duta besar itu apa? Perwakilan pemerintah. Dan masing-masing negara itu punya perwakilan, asalkan ada hubungan diplomatik. Ada hubungan diplomatik. Kalau Indonesia dengan Israel tidak ada, karena dianggap mursal. Negara Islam yang ada hubungan dengan Israel itu termasuk Mesir, Turki. Dan kemarin Turki dipateni songo, ya saiki rame Pak. Wong negara penduduknya, bangsanya, rakyatnya dibunuh dengan secara kemarin peristiwa yang relawan 9 dari Turki itu. Yo ngamuk presiden ini, termasuk perdana menterinya itu. Malah sekarang kecenderungan diputuskan hubungan diplomatik. Yaitu termasuk yang cerita itu. Tapi ada cerita yang kedua. Jadi Rusia itu, pemimpin Rusia ingin menghadap Duta Besar Amerika wonten Moskow. Pakaiannya compang-camping. Oleh Duta Besar Amerika itu nggak diterima karena melihat penampilan dohir itu, Pak. Padahal itu siapa? Pemimpin revolusi Rusia. Akhirnya meletus revolusi Bolshevik itu. Revolusi Rusia yang menggerakkan semua itu, akhirnya mendapatkan kemerdekaan. Karena dianggap awake kok ono gunane. Makanya penampilan dohir itu penting, Pak. Penampilan dohir itu penting. Kita itu terhormat, tapi dijaga kehormatan kita dengan pakaian. Tapi jangan sekali-kali mencari kehormatan dengan pakaian. Tidak boleh nih. Kita ini terhormat, dijaga dengan pakaian yang layak. Terus kula ngeten metu mriki ngaji ngene nganggo kaos angsal napa mboten? Angsal tapi gak pantes. Mboten pantes. Makanya ada likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Setiap ada tempat ada kecocokan bagimu. Dan setiap kecocokan pada tempatnya. Pada tempatnya. Nah, itu namanya kehormatan itu dijaga dengan pakaian. Tapi jangan sekali-kali mencari kehormatan dengan pakaian. Jangan. Artinya nanti kalau pakaiannya rusak tidak dihormati. Pakaiannya tidak ikut model juga tidak dihormati. Makanya ada orang yang terhormat karena pakaiannya, ada itu. Makanya penampilannya presenter tuh bolak-balik ganti, Pak. Bolak-balik ganti pakaiannya itu berapa ratus pakaian itu. Ini gak ngono kan gak laku. Gak laku. Makanya menjaga kehormatan itu penting, menjaga kehormatan itu penting. Sehingga kadang-kadang ada orang untuk sholat pakaiannya ini, untuk pesta pakaiannya ini,
Untuk olahraga ini. Untuk apa ini. Lah itu layak nih. Ada orang senengan olahraga, malah ada yang bilang, saya pernah ditegur, loh Pak Kiai jenengan olahraga kok gundulan, loh olahraga gak gundulan nak belah ini. Olahraga tenis, kalau diki seneng tenis, tapi ada yang liwat ngono, wong olahraga kok gundulan, ya apa gak gundulan, enggak kena cemas. Bolai kan belain, kena balik, kena kopiai gitu. Jadi memang ada tempatnya sendiri-sendiri, ada tempatnya sendiri-sendiri. Nah, sehingga kita menjaga masalah zahir itu perlu. Memang di dalam hadis jelas, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat zahir kamu, penampilan kamu, jasmani kamu, pakaian kamu. Itu pangeran, tapi manusia apa bisa melihat hatinya? Tidak mungkin. Lah Allah walakin yang duru ila qulubikum. Allah melihat hatimu. Itu pangeran, tapi menungso nggak mungkin. Ayo sampai nakrab sak menika iki, apa atine sak mangke dereng mesti. Ayo bolak-balik ketemu. Apa meneh wong liya wong kadang-kadang bojo ae berbeda? Lah nggih, Pak. Makanya kadang-kadang ana pegatan rabi pirang dina, pegatane cepet. Lah selebritis niku pacarane 7 tahun, rumah tanggae mek 7 dina. Ayo selebritis niku, bahkan ada yang kawinnya ada di Masjidil Haram. Begitu mulai pegatan. Masya Allah. Kan lebih baik perkawinan di masjid jami, tapi sampai akhir. Kan lebih baik. Makanya perkawinan itu justru yang baik di masjid, Pak. Tapi pesta jangan di masjid. Karena Rasulullah itu di dalam sabda beliau, "A'linu hadzan nikah." Informasikan kalau ada perkawinan. Karena perkawinan itu harus jelas. Bukan siluman niku. Sehingga perkawinan siri banyak digugat. A'linu hadan nikah, informasikan perkawinan. Waja'aluhu fil masajid. Lakukan akad nikah di masjid. Wadribu alaihi tufuf. Setelah itu terbangan. Jadi terbangan itu ada rujukannya, jangan dianggap bid'ah terbangan. Mek terbangnya gak model terbang sini, gak ono terbang Banjar, ndak ada. Di zaman Rasul biasa niku, jadi akad nikah di masjid. Setelah itu ditabuh terbangan, ya terbangan model biyen niku ya nopo, nggih mboten pirsa gitu. Hanya kalau di Saudi kan modelnya macam-macam niku. Lah di sana ada, tetap niku ada itu. Memang ada kelompok tertentu yang tidak mau. Ada kelompok tertentu yang tidak mau, tapi ternyata di dekat Masjid Nabawi itu ada orang Habasyah lagi main-main pencak silat ngoten apa. Terus lagi rame-rame Siti Aisyah itu nginceng konangan Nabi. Malah oleh Nabi, Aisyah kalau kamu mau melihat-lihat, berarti diperbolehkan. Berarti diperbolehkan. Yang penting itu tidak mengganggu aktivitas kita, tidak mengganggu ibadah kita kepada Allah. Kalau mengganggu kita tidak boleh. Ada ulama besar di Mekah namanya Syekh Yasin. Beliau wafat tahun 91. Beliau ditanya, Syekh, apa lihat hukumnya TV? Jawabannya tidak mengatakan haram dan halal, tidak. Jawabannya apa? Kalau kamu lihat TV, begitu masuk waktu sholat, kamu berhenti apa enggak? Berhenti, ya sudah. Jadi tidak mengganggu, apalagi hablum minallah. Kalau sampean waktunya sholat terus ndrok bal-balan, lah itu
Apa mainnya wingi? Tapi wingi alhamdulillah Pak gak mengganggu itu. Bal-balan Piala Dunia kemarin tuh paling bagus tuh waktunya. Main pertama jam 9 gak mengganggu itu. Sampai jam 11 bagi yang berminat. Lah malamnya 12:30 paling akhir sampai jam 4. Kenapa? Kalau adu penalti. Lah enggak mengganggu sholat Pak. Lah tahajudnya sampai dahulukan. Sebelum main sholat tahajud. Setelah itu sampai wiritan, sampai ndelok bal-balan ke apa-apa. Sing delok lak matane, sing wiritane lak cangkeme ya, Pak. Sing muter tasbih lak tangane, enggak masalah. Enggak masalah. Tapi dengan catatan nek gol aja bengok-bengok. Gol bengok-bengok ya repot. Lah itulah Bapak-bapak pemanfaatan umur itu. Umur kita paling-paling berapa sih Pak? Kalau ngikut umur Nabi itu umur kalau Hijriah niku umur beliau 63. Kalau miladi hanya 61. Jadi pada umumnya orang energik potensial yaitu umur-umur sekian itu. Di atas umur sekian itu sudah ruwet Pak. Ya ono asam urat. Ono kencing manis. Ono darah tinggi, darah rendah, belum pikirannya macam-macam. Tapi memang ada orang yang lebih daripada itu ada. Utsman ibnu Affan itu umurnya 83, satu-satunya khalifah yang paling tua Utsman ibnu Affan. Tapi akhirnya dibijui orang-orang gak kena. Makanya dianggap Utsman ibnu Affan ada sebagian orang mengatakan khalifah yang sudah pikun. Ya tapi sampean masuk ridho khalifah dikatakan pikun. Semua itu umurnya 63, Rasulullah 63, Abu Bakar 63, Umar bin Khattab 63, Sayyidina Ali persis 63. Hanya Utsman ibnu Affan. Imam Khomeini itu memimpin revolusi 76 Pak, Imam Khomeini. Masya Allah. Jadi ada kelebihan. Beliau wafat umur 86. Dan itu memimpinnya di Perancis. Ya Allah. Jauh dari Iran. Dan beliau diawasi oleh Ridho Pahlawi waktu itu. Ya, tapi bisa mengkondisikan semua anak buah. Makanya begitu berhasil. Sing bantu Imam Khomeini langsung didudukkan posisinya. Dipilih presiden pertama Abul Hasan Bani Sadr. Itu istimewa itu pendidikan Perancis. Menteri pertama Aghazada panggonane iku melu berjuang. Jadi wong nek melu berjuang ono panggonan ku pantes. Makanya kadang-kadang ono sampai ditinggalno jabatan sing apa ingin mengejar jabatan yang lain. Ya tapi jabatan itu gak usah macam-macam lah. Kadang-kadang ya wis melok mawon. Tapi tidak semua orang siap di situ. Kan tidak semua orang. Itu umurnya itu. Itu nanti dipertanggungjawabkan. Lah rata-rata wong Indonesia niku kan swidak pinter. Malah sak mangke kata sing dipendet pangeran tu umur 50 55. Jerene wong-wong nek 55 durung dijokok sampai swidak biasa aman iki. Di atas umur 60 aman. Ya tapi yang penting sehat niku lho penting. Sehat niku penting. Wong sekarang ini Masya Allah luar biasa itu. Apalagi di Indonesia. Lalu bolak-balik meletus LPG kan ya. Tapi Indonesia niku mentolo niku napa Pak? Zaman niku ternyata mboten karu-karuan. Malah selang tiruan. Terus regulatornya mboten kena. Yang repot. Makanya terus disidak terus, masa bendino. Lah Malang tuh hampir setiap hari Pak, Malang itu hampir setiap hari. Berapa hari wonten jalan kenanga, berapa hari disukun, setelah itu dikacuk. Iku sing jelas ketahuan, lan mboten. Nah, sehingga kita apapun berdoa kepada Allah.
diselamatkan dari segala-galanya. Diselamatkan dari segala-galanya. Kalau diselamatkan Allah itu, Masya Allah, kita mestinya ada kecelakaan, tapi bisa dihindari itu. Nah, itulah banyak yang dilakukan orang. Kita tawakal itu, tapi ikhtiar. Tawakal tapi ikhtiar. Umur dimanfaatkan kemana? Umur kita terbatas. Siji kali zaman Nabi Nuh di dalam keterangan ada umurnya 900, ada sampai 1000. Lah saiki umure dawa-dawa ngono lak gak oleh panggonan apa? Umur 100 saya wis repot. Pemene umur 1000 lah kerepotan dah. Wah niku termasuk menjelaskan hadis ini. Ada kaitannya dengan tumbalatus alunna yauma idzin anin naim. Kedua, harta kekayaannya didapat dari mana itu? Dan untuk apa? Zaman Umar bin Khattab itu pejabat, ada orang mau dinominasikan jadi pejabat. Niku dilihat Pak sejarahnya. Makanya kalau sekarang ada fit and proper test Pak. Ya, tapi nok ini Indonesia itu kan enggak lepas daripada kepentingan Pak. Apa sing dipilih iku temenan, get-get koncone dhewe. Mari ngono masalah. Ya bagus. Kalau dulu Umar bin Khattab sendiri melihat ada Umar bin Khattab butuh jabatan di Irak. Terus orang-orang mendengar sahabat mengajukan masing-masing calonnya. Umar, ini aja ini aja ini. Terus Umar tanya, bagaimana itu mereka keadaannya? Itu sholatnya Masya Allah. Posonya gak tahu telat, haji bolak-balik. Tapi Umar tanya satu, bagaimana hubungan dengan sesama kawan dan tetangga? Oh itu yang tidak baik. Nah itu tidak mungkin. Ngerepoti tetangga, merugikan orang. Akhirnya Umar bin Khattab gak lulus. Jadi langsung khalifah, didelok itu Pak. Mau jadi pejabat ngono saiki guru engko lemu langsung dicopot Pak. Ya soalnya mesti mbok kursi enak ya apa. Orang jabat itu kan rata-rata tanggung jawab luar biasa Pak. Kadang-kadang gak bisa turu. Wong Umar bin Khattab itu sampai bilang begini, kalau ada burung mati no Irak. Dan beliau waktu itu di Medina 4.000 kilo ke Irak. Itu beliau bilang itu tanggung jawab saya. Burung mati. Burung-burung biasa, itu burung awake dhewe. Itu tanggung jawab Umar bin Khattab. Di dalam pernyataan Umar bin Khattab, "Lau mata ta'irun fi naril furat, ana mas'ulun anhu." Kalau seandainya ada burung di sungai Furat. Furat itu sungai yang besar di Irak. Saya tanggung jawab. Padahal 4.000 kilo dari kota Madinah. Apalagi kalau di depannya. Jadi di Arab itu ada Nahrul Furat, namanya Ifrat. Ada Furat, ada apa gitu. Yang kedua yang besar itu Sungai Nil itu. Sungai Nil itu. Nah, tapi hebatnya Sungai Nil itu tidak ada pengikisan itu. Tidak ada kotoran, tidak ada sampah. Loh ini bolak-balik sampahnya pirang-pirang itu banjir. Padahal sungai di Mesir itu udan sering. Kasih wonten Saudi, ini Saudi arang udan. Saudi paling wakil setahun ping 7. Makanya istilahnya saluran air tidak masalah. Tapi begitu udan deres 2 jam tahun wingi Arafah kelem. Arafah niku kelem, akhirnya untung sama haji waktu wukuf itu wis sat, nek mboten kan. Nah, kalau di Mesir udan itu biasa nih. Lah itu Sungai Nil itu ndak ada penyusutan, ndak ada pengikisan, ndak ada apa itu. Dan tanah sekitar Sungai Nil itu berapa kilo, berapa puluh kilo itu subur sekali. Subur.
Lah kita dekat Sungai Solo malah bolak-balik banjir. Lah niku kan di mana letaknya? Ya, saya kira ya penyesiannya saja. Penyesian. Biyen niku mboten wonten banjir karena memang saluran genah nomor loro, ada kanal, ada waduk ini. Dan itu dulu ide Gus Dur kalau jadi presiden terus, tapi jadi presiden 20 wulan mari ngono dijolokno. Konsep Gus Dur itu mau membuat waduk seluruh Indonesia 1000. Kanggo nyimpan banyu niku, Pak. Jadi kalau rendeng udan deres banyu niku disimpan mata mriku. Nanti kalau ketiga kok ana udan itu dimanfaatno. Belum sempat ide itu didono. Yang bisa Israel, Masya Allah. Jadi yang bisa mewujudkan itu Israel itu. Karena dulu Gus Dur akrab dengan Israel ya, tapi dituduh Yahudi. Kita itu bergaul dengan siapa saja boleh, Pak, boleh. Yang penting kita tidak hanyut ke mereka, boleh. Kecuali mereka merugikan kita, kita boleh melakukan sesuatu, boleh nih. Tapi semuanya ya istilahnya hubungan sesama manusia ya tidak masalah. Tapi kalau masalah akidah ya lain, masalah akidah itu lain. Dan itu kekayaannya dari mana itu? Buat apa? Nah sehingga kita itu diberi peluang di dalam agama sedekah, infak. Kalau sudah sampai nisab zakat. Napa kan mboten enak nih. Kalau harta kekayaannya belum sampai zakat, kita disuruh untuk peluang sedekah itu. Karena fungsi sedekah banyak, tadfa'ul bala. Hitungnya bukan banyak ataupun sedikit, tapi ikhlasnya, ikhlas rutin, afdalul a'mali adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik pekerjaan itu istiqomah meskipun sedikit. Sampai nang masjid jami wis kakek nyemplungno saben Jumat 1000. Saben Jumat 1000, genep setahun 52.000. Lah nggih, Pak. Istiqomah. Timbang nyemplungno pisan 5.000 setahun gak nyemplungno. Kalau rutin itu kita ada kaitan dengan Allah, ada kaitan dengan masyarakat, ada kaitan dengan sekitar kita. Sehingga kadang-kadang cemplungan mek kicik itu justru lebih afdal, tapi istiqomah. Nek cemplungan akeh ya wajar, nek akeh ya wajar, Pak. Sehingga disisihkan yang seperti itu. Lah ternyata di hadapan Allah itu prestasi. Pekerjaan yang sangat dibutuhkan, yang sangat dianjurkan, dan itu mempunyai nilai-nilai plus. Satu, hablum minan nas. Kedua, hablum minallah. Yang ketiga, mengenai didapatkan dan tasarruf niku terserah masing-masing, tapi yang jelas Islam sudah memberikan acuan, memberikan petunjuk yang baik gimana. Ketiga, mengenai pekerjaan, apa yang dikerjakan? Kita itu menyuruh orang berbuat baik aja itu sudah satu prestasi, Pak. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Barang siapa menunjukkan pekerjaan yang baik, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan. Wis gak gelem nyudono sing apik, malah nyudono sing elek. Lah ya repot ta, Pak. Loh itu loh, di dalam Islam itu paling enak itu. Gak iso sing kadang-kadang yang bersangkutan bisa melakukan, orang lain mungkin bisa melakukan. Kalau tidak mampu melakukan, dia mendorong orang lain melakukan. Kan di dalam hadis, orang yang baik itu miftahun lil khair. Orang yang baik adalah
membuka kunci kebaikan. Tapi yang jahat adalah membuka kunci kejahatan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirah wa fitnatima wa baliyyatima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.